I think Indonesia has a very good chance to qualify for the World Cup. They've improved a lot compared to previous years. There's a lot comes down to the draw to see what can ultimately happen. Yeah, once again, I am left very impressed by Indonesia, truly. I think if you're Media from the raksasa outside Inggris looking sanjung in, timnas Indonesia, going into this campaign, selangkah you lagi just wouldn't menuju put Piala anything Dunia. on Indonesia, unless you want to. Timnas Indonesia resmi menuju Piala Dunia jika lengkapi dua syarat. PSSI tolak mentah-mentah hotel pilihan Arab Saudi. Media ternama asal Inggris, The Guardian, baru saja menyoroti perjalanan sepak bola Indonesia. Ulasan itu dirilis tepat 3 tahun setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan, tanggal 1 Oktober tahun 2022, yang merenggut 135 nyawa dan menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah sepak bola dunia. Namun, dari duka besar itu, kini Indonesia punya cerita baru. Harapan tampil di Piala Dunia 2026. The Guardian menulis, 3 tahun setelah bencana stadion, sepak bola Indonesia punya kisah positif untuk diceritakan. Piala Dunia sudah di depan mata bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Meski masalah masih ada, keadaan mulai membaik di salah satu negara dengan semangat sepak bola paling tinggi di Asia ini. Selain menyinggung tragedi Kanjuruhan, media Inggris itu juga mengulas dinamika sepak bola Indonesia, mulai dari batalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena polemik Israel, hingga keberhasilan besar saat menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023. Turnamen itu disebut sukses total dan bahkan membuat FIFA terkesan dengan kinerja Erick Thohir. Lalu, sorotan utama The Guardian jatuh pada perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kini tinggal berjarak 180 menit dari panggung terbesar sepak bola dunia, lewat 2 laga krusial menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Apalagi dengan format baru 48 tim, peluang Indonesia terbuka lebar. Media Inggris itu bahkan menyinggung, FIFA sebenarnya berharap negara besar seperti China dan India bisa lolos. Namun justru Indonesia, negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, yang muncul sebagai kekuatan baru. Lebih jauh, The Guardian juga menilai perjalanan Indonesia di kualifikasi sejauh ini jauh lebih impresif dibandingkan Vietnam maupun Thailand. Garuda mampu menahan Australia, mengalahkan China, Bahrain, hingga menantang Arab Saudi. Satu faktor penting yang jadi kunci keberhasilan adalah pemain naturalisasi. Disebutkan, 8 hingga 9 pemain kelahiran Eropa, mayoritas Belanda, sudah jadi tulang punggung tim. Dan tentu, tak bisa dilepaskan dari sosok Patrick Kluivert. Legenda Barcelona ini dianggap lebih cocok memimpin Garuda dibanding Sintayong. Bukan soal taktik, melainkan soal komunikasi. Dengan banyak pemain lahir di Belanda, Kluivert bisa langsung nyambung lewat bahasa Belanda maupun Inggris. Pada akhirnya, The Guardian menyebut, jika Indonesia berhasil menembus Piala Dunia 2026, maka dunia akan menyaksikan salah satu cerita paling luar biasa dalam sejarah sepak bola modern. Dua skenario timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia segera memulai perjuangan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana akan mempertemukan skuad Garuda dengan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober dilanjutkan dengan duel kontra Irak pada tanggal 11 Oktober tahun 2025. Indonesia tergabung di grup B bersama tim-tim kuat asal Timur Tengah. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika finish di peringkat kedua, Indonesia masih berpeluang lewat jalur playoff. Sebaliknya, jika berada di dasar klasemen, mimpi menuju Piala Dunia akan kandas. Lawan berat menanti, 6 tim yang lolos ke ronde keempat terdiri dari Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Indonesia. Mereka dibagi menjadi 2 grup berisi 3 negara. Persaingan akan berlangsung dengan sistem round robin di tempat terpusat, meski AFC belum mengumumkan tuan rumah. Skenario Indonesia 1. Juara grup. Jalan terbaik bagi Indonesia adalah menjadi juara grup.
Kemenangan di dua laga perdana menjadi syarat mutlak agar skuad Garuda bisa mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia. Namun, misi ini tidak mudah. Rekor tandang Indonesia masih rapuh, dengan hanya 2 kemenangan tandang vs Brunei Darussalam dan Vietnam sejak awal kualifikasi. Pertahanan juga masih jadi pekerjaan rumah besar. Sepanjang ronde ketiga, Indonesia kebobolan 16 gol di laga tandang, menunjukkan lemahnya lini belakang ketika menghadapi tekanan publik lawan. 2. Runner-up dan playoff. Jika finish sebagai runner-up, Indonesia harus melanjutkan perjuangan ke ronde kelima. 2 runner-up dari masing-masing grup akan bertemu dalam laga 2 leg pada 13 dan tanggal 18 November tahun 2025. Pemenangnya akan melangkah ke playoff antar konfederasi untuk memperebutkan tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Penentu nasib Garuda, 2 laga awal kontra Arab Saudi dan Irak diprediksi akan sangat menentukan. Konsistensi permainan, soliditas pertahanan, dan efektivitas serangan akan jadi kunci apakah timnas Indonesia mampu melangkah lebih jauh dalam mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. PSSI memutuskan untuk menolak rekomendasi akomodasi yang diberikan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, untuk timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan pihaknya lebih memilih hotel yang sesuai standar setelah tim advance melakukan pengecekan langsung. Federasi Sepak Bola Arab Saudi merekomendasikan kepada kita mau menginap di mana. Nah, kami kirim tim lebih dulu untuk mengecek kondisi. Setelah dicek, kami memutuskan menginap di Hotel Hyatt, bukan di hotel yang direkomendasikan Arab, ujar Sumarji. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan bahwa timnas Indonesia akan menginap di hotel yang tidak dipilih panitia pelaksana pertandingan di Arab Saudi. Keputusan ini diambil demi kenyamanan dan keamanan skuad Garuda. Kami sudah mengirim tim advance. Hotel pun kami pilih sendiri, tidak yang disiapkan panitia. Tujuannya agar pemain berada dalam kondisi terbaik sebelum menghadapi Arab Saudi, kata Erick pada tanggal 16 September lalu. Sesuai jadwal FIFA dan AFC, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. 3 hari berselang, pada tanggal 11 Oktober tim asuhan Patrick Kluivert akan berjumpa Irak di stadion yang sama. Well, I think Indonesia has a very good chance to qualify for the World Cup. They've improved a lot compared to previous years. There's great potential in their team, with many talented young players. You have guys like Jay Idzes, Rizky Rido, Marcelino, and Ivar Jenner who are all doing great. And of course, there's that one player with an incredible long throw. What's his name again? Oh yes, Pratama